Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sohib Butohari. Oh iya, bukan kembali lagi. Ini adalah video pertama saya. Di sini saya akan membuat simulasi rangkaian elektronika, yaitu rangkaian inverter DC to AC menggunakan IC timer NE5555. Oh, banyak kali limanya. NE555. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Proteus seri 8.0. Langsung saja kita ambil dulu beberapa komponen di big device, nanti kita kumpulkan di komponen list sebelum kita rangkai ya. Yang pertama baterai. Di sini kuncinya situ. Saya menggunakan simulator primitif. Setelah itu kapasitor juga primitif. Resistor ya. IC utamanya NE555. Potensiometer atau resistor variabel, di sini saya menggunakan pot Hg ya, yang bisa digunakan untuk simulasi. Jadi presentasinya bisa dirubah-rubah untuk hambatannya. MOSFET menggunakan tipe IRF540 yang N ya, ini sama MOSFET-nya ada dua, satunya IRF 9540. Kita menggunakan yang NL seperti itu. Lanjut, trafo yang berguna untuk nanti menginduktasi tekanannya, ini di induktor ya, tipenya 2P3S yang CT. Setelah itu kita butuh lampu, nanti digunakan untuk indikator ya, pas ini lampunya lampu tipe lampu TL ya. Mungkin ini yang kita butuhkan. Jadi di sini di komponen list sudah ada baterai, kapasitor IRF540N, IRF9540N, lamp NE555, pot Hg atau potensio, resistor, tran atau trafo 2P3S. Dan ini kenapa yang saya gunakan transistornya IRF540N, padahal di situ kan ada yang N, ada NL, NS, bahkan nggak ada kodenya. Jadi gini, ketika saya gunakan simulasi nanti hanya yang tipe ini yang bisa saya gunakan ya. Kalau yang tim IRF540 saja tidak bisa. Kemarin sudah saya coba ya. Langsung saja kita ambil komponennya dari komponen list. Kita ambil yang kita butuhkan saja. Ini untuk nilainya masih belum sesuai ya, nanti kita atur. Usahakan rapi, tapi kalau tidak rapi kita rapikan nanti. Seperti ini, potensio 2 buah. Ya, lanjut. Resistor tetap. Ini juga sama, 2 buah. Setelah itu transistor MOSFET. Masing-masing satu ya, 540 sama 9540. Seperti ini. Trafo cukup satu saja. Sama habis itu lampu. Sekalian kita setting. Ini tata letaknya juga. Untuk kapasitor yang pertama berukuran 1 nanofarad yang kita butuhkan. Yang kedua 1 mikrofarad sudah sesuai. Potensiometernya sama. Dua-duanya kita membutuhkan 10 kilo ohm. Hambatannya 10 kilo ohm. Double klik bisa, kalau tidak bisa klik kanan, edit properties, Ctrl E ya. Di resistansinya kita rubah. Seperti itu. Resistor
Nah ini kalau bisa, kalau nggak bisa klik kanan aja, sama 100. Agak susah karena soalnya tidak menggunakan mouse, jadi saya hanya menggunakan e-touch ya untuk menggerakkan pointernya. Lampunya kita membutuhkan yang 220 volt sesuai ini ke 1:1, kita agak naikkan aja yang primer 240 Henry ya, takutnya nanti kurang banget tegangannya, soalnya ini fungsi utamanya dia nanti akan menaikkan tegangannya ya. Di mirror dulu soalnya yang sekunder ke inputnya. Ini baterai udah sesuai 12 volt, langsung kita rangkai dari baterai dulu, untuk positif ke CT seperti ini, kaki 4 ke wire yang dari kusub positif, juga yang kaki 8 yang VCC dari NE55 seperti itu. Terminal 1 potensiometer RV2 sama. Kita juga butuh lagi ground kita ambil dari terminal mode ya, di kiri banyak pilihannya, ada input, output, feeder, power, ground, bus. Kita ambil ground saja, yang kita butuhkan soalnya hanya ground seperti ini. Dihubungkan ke kaki 1, di kaki 1 NE55 adalah ground ya. Koto posisi baterai juga dihubungkan ke ground seperti itu. Setelah itu untuk kapasitor yang 1 nanofarad dihubungkan ke kaki 5 NE55, kaki satunya ke ground ini. Oke, yang 1 mikro dihubungkan dengan kaki 2 dan 6 NE55 seperti ini. Jadi ini belum mati ya, tidak terhubung itu ya. Kaki satunya ke ground. Terminal 3 potensiometer RV3 dihubungkan dengan kaki 2 dan 6 sama salah satu kaki dari kapasitor tadi seperti ini. Dan terminal satunya ke terminal 3 potensiometer yang RV2. Masing-masing terminal 2 nya dari potensiometer dihubungkan ke terminal 3 seperti ini. Setelah itu di antara terminal 1 dan 2 ini dihubungkan dengan kaki 7 NE55 seperti itu. Lanjut untuk output NE55 dihubungkan dengan resistor yang 2 ini. Kaki resistor satunya dihubungkan masing-masing ke gate transistor MOSFET seperti itu. Short sama drainnya transistor MOSFET dihubungkan, lalu dihubungkan ground seperti ini. Yang satunya untuk MOSFET, kaki satunya ke trafo. Ini jadi dihubungkan 12 volt ya ke trafo ya. Ya, hampir selesai. Tinggal outputnya ini, lampu seperti ini ke primer. Ada satu lagi yang kita butuhkan, yang kita gunakan untuk mengecek frekuensinya. Jadi kita membutuhkan sebuah counter timer, tepatnya di instrumen counter timer ya. Ini taruh di sini saja, tidak mengganggu juga. Yang clock dihubungkan ke output 3 yang di sini juga cukup.
Kita setting juga ini operating modenya dari time per second, kita ganti frekuensi. Kita coba di run di pojok kiri bawah seperti ini. Lampunya juga sudah nyala, tapi frekuensinya masih sangat besar, yaitu sekitar 97. Kita turunkan dari potensiometernya biar lebih jelas, kita besarkan lagi. Nah, seperti ini, 97 ya. Turunkan sekitar 10 saja. Ini kalau kurang kita turunkan lagi. Sudah mulai turun, sudah 81. Ini ke 10. Ntar lagi turun juga. 61, masih kurang. Kita turunkan 7. Tuh persentase tensionya. Jadi dalam rangka ini tensiometernya itu presentasinya sangat penting ya. Jadi dua-duanya harus sama untuk hambatannya itu. Makanya saya menggunakan potaki yang bisa diatur manual ya, untuk simulasi. Ini sesuai frekuensinya sudah 52, itu sudah cukup sesuai listrik PLN 50 sampai 60 Hz. Jadi ini saya jelaskan. Untuk rangkaian inverter ini DC itu AC itu kan sangat berguna kalau pada kondisi tertentu, misal listrik lagi mati, kita sangat butuh listrik untuk menyalakan peralatan rumah tangga, misalnya lampu dan untuk penerangan seperti itu ya. Ini sangat berguna, jadi alternatif ini dari sumber tegangannya menggunakan baterai, bisa menggunakan aki juga ya. Untuk NE55 ini fungsinya menghasilkan sebuah frekuensi atau tegangan denyut yang selanjutnya nanti diinduksi tegangannya oleh trafo. Kapasitor berfungsi untuk menentukan interval frekuensi, jadi frekuensinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya untuk pergerakannya itu. Untuk potensio sudah saya jelaskan tadi, mengatur frekuensi yang dihasilkan. Untuk MOSFET, dua-duanya bekerja secara bergantian nanti, memperkuat tegangan denyutnya sebelum masuk ke trafo ya. Dengan trafo sendiri ini fungsinya untuk menaikkan tegangan, menginduksi tegangannya AC, tegangan AC dari 12 ke 220. Untuk lampu hanya indikator, ini kuning ini nyala berarti. Jadi seperti itu. Ini tentu dari simulasi dengan hardware itu sangat beda sekali. Kalau simulasi ini nilainya sudah tetap itu. Misal resistor 100 ohm ya 100 ohm. Benar. Kalau di hardware atau nyatanya kan 100 ohm, misal ada toleransinya 10%, dan di antara itu pasti nilainya. Jadi kesulitannya kita harus mempertimbangkan kalau waktu membuat hardware, perbedaan dari simulasi ke hardware-nya itu. Dan kalau di simulasi salah satu kesulitannya juga di trafonya, setting trafonya ini outputnya tidak bisa 220 ya. Ini sudah coba saya setting, saya juga belum menemukan, jadi ini output hanya sekitar 140 160, tidak sampai 200 volt, tapi sudah bisa menyalakan. Untuk kenyataannya harusnya 220 trafonya, trafo tipe CT ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, kritik dan sarannya sangat saya perlukan ya. Boleh di komen, jangan lupa di like kalau suka, dislike juga boleh kalau tidak suka, dan subscribe. Soalnya kata Halilintar, subscribe itu gratis ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.